masuk politik setelah pensiun dari ASN atau PNS. Kira-kira bagaimana ya? Yuk, dengan saya Dimas P. Muharam, kita bahas di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi dengan saya, masih dari kota Adelaide di South Australia. Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Ini hal yang beberapa kali sempat saya pikirkan sih, mengenai masuk ke dunia politik setelah selesai pengabdian sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Karena memang ada aturan untuk ASN atau PNS khususnya itu tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan politik praktis. Artinya begini, bukan dihilangkan hak politiknya, tetapi tetap boleh memilih, hanya tidak boleh dipilih dan tidak boleh berkegiatan aktif dalam dunia politik praktis atau mengikuti kegiatan partai politik selama masih bersatu sebagai ASN. Ini adalah sebuah perubahan ya, ketika zaman reformasi tahun 98, ketika peralihan dari rezim Orde Baru, yaitu pemerintahan Presiden Soeharto waktu itu, ke masa pembaharuan. Itu di zaman Orde Baru itu ASN itu dekat sekali dengan alat penguasa khususnya dalam bidang politik. Jadi dulu ya mungkin sudah menjadi pengetahuan publik juga ya, bahwa ASN itu atau PNS pada saat itu, baik PNS juga keluarganya itu mendapat dalam tanda kutip tekanan untuk memilih salah satu peserta pemilu. Kenapa saya sebut peserta pemilu? Karena waktu itu peserta pemilu ada 3 dan ada yang berupa partai, yaitu Partai P3 atau Persatuan Pembangunan, lalu juga ada Partai Demokrasi Indonesia PDI tanpa perjuangan ya, itu masih PDI doang. Karena PDI Perjuangan itu baru ada setelah reformasi ya, yang didirikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, satu lagi itu golongan karya, jadi dia bukan partai. Tetapi ketika zaman reformasi, aturannya adalah semua peserta pemilu itu harus partai. Jadi Golkar itu menjadi Partai Golkar sekarang. Dulu itu hanya golongan karya. Dan ada yang bilang waktu itu kenapa dia ambil nama golongan karya, karena tidak mau teridentik dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang saat itu menjadi kambing hitam dan juga menjadi pelaku lah ya, atau yang ditersangkakan dalam gerakan 30 September tahun 65 gitu, yang menjadi pemicu perubahan rezim dari Orde Lama zaman Presiden Soekarno ke Orde Baru Presiden Soeharto ya. Dan jadi karena waktu itu mungkin ada antipati ya dari masyarakat ketika mendengar kata partai, Partai Komunis Indonesia PKI gitu. Jadi ya strategi yang jitu. Di antara 2 peserta lain adalah partai ya, yang terbukti suaranya itu anjlok. Ada golongan karya yang menjadi alat penguasa juga. Waktu itu istilahnya apa? Apa tuh? ABG ya, ABRI, birokrasi, Golkar. trio alat penguasa waktu itu. Nah, dan waktu itu ya sama, ASN itu boleh memilih, tapi waktu itu mendapat tekanan untuk memilih salah satu peserta pemilu tersebut yang selalu menjadi pemenang pemilu ketika zaman Orde Baru gitu. Nah, kalau sekarang tidak boleh ada tekanan-tekanan itu. ASN bahkan juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis atau politik aktif. Sedangkan pada saat itu yang ABRI atau sekarang jadi TNI itu memiliki 2 fungsi ya. Jadi dia boleh dipilih, boleh memilih. Sekarang mereka dihilangkan hak politiknya. Ya bisa dikatakan kayak semacam dalam tanda kutip hukuman lah ya.
hukuman untuk TNI yang saat itu kekuasaannya sangat besar, yang kemudian digulingkan dan digantikan oleh supremasi sipil, dan kayak mungkin ada kayak semacam ketakutan dari pemerintah sipil terhadap militer. Jadi dui fungsi itu dihilangkan, tetapi kita bersyukurnya bahwa ya Indonesia negara yang besar, punya karakter, dan perubahan itu tidak mengakibatkan konflik berdarah yang berlarut-larut ya. Kita sangat syukuri itu. ABRI juga legowo gitu ya, tidak masalah, dan ya kita pasti patut syukuri itulah ya, karena kita tahu di negara-negara lain banyak yang ya militer itu punya kekuasaan yang besar, bisa memberontak dan bisa menguasai pemerintahan gitu, karena ya mereka punya senjata, sedangkan sipil punya apa? Nggak ada punya apa-apa ya. Tapi ya itulah bangsa Indonesia, yang kita syukuri hidup di Indonesia ya. Nah, balik lagi soal tadi. Nah, aturannya tadi ASN itu tidak boleh berkegiatan politik secara praktis, tidak boleh tergabung dalam keanggotaan sebuah partai politik. Itu nggak boleh sama sekali. Kalau ada itu bisa kena hukuman, bahkan sampai diberhentikan ya. Bahkan ikut kayak semacam dalam kegiatan pemilu, misalnya ada kampanye publik terbuka, terus kalau misalnya dia ikut di situ, lalu mungkin ada yang foto dan juga dilaporkan, nah itu juga bisa kena loh itu ya, hukuman disiplin juga. Atau bahkan sesimpel misalnya ikut kampanye satu calon atau partai misalnya di sosial media, itu pun juga termasuk dalam kegiatan politik praktis. Nah di situ ASN betul-betul dilarang. Nah tapi setelah masa baktinya tuh selesai ya, misalnya pada usia pensiun 56 tahun buat yang administrasi, jabatan pelaksana atau struktural itu kan 56 tahun. Tapi kalau buat yang fungsional, kalau misalnya dia bisa sampai tingkat madya ya bisa sampai 60 tahun atau 65 tahun buat yang peneliti, dan kalau levelnya ahli utama bisa sampai 70 tahun. Nah itu sih yang kira-kira itu ketika misalnya pensiun atau selesai masa baktinya, kalau masuk politik kira-kira gimana ya? Apakah masih kuat? Apakah masih ini? Karena sekarang trennya itu makin banyak kan politisi-politisi muda yang dari mungkin lulus kuliah atau usia 20-an awal tuh sudah masuk di politik praktis. Meskipun tetap tren pemimpin-pemimpin yang pucuk pimpinan itu trennya makin tua ya. Seperti Joe Biden, Donald Trump, itu kan makin tua itu mereka itu ya. Terus ada Mbah Kiai Ma'ruf Amin gitu kan, itu trennya juga makin tua gitu. Nah, karena buat saya pribadi politik itu apa ya, kalau banyak orang bilang politik itu sebagai sesuatu yang kotor, tapi ya kalau kita ngomongin masalah idealnya dulu ya, karena kalau kita ngomongin masalah penyimpangan atau deviasinya ya nggak akan ada habisnya. Tetapi idealnya politik itu kan adalah sebuah cara paling singkat untuk membuat sebuah perubahan di skop yang sangat besar ya. Karena dulu apalagi yang buat teman-teman juga yang tumbuh di lingkungan aktivisme pergerakan ya, ketika misalnya kita masuk ke dalam ASN tuh juga misinya sebetulnya nggak jauh beda gitu loh. Tetap ingin mewujudkan sebuah perubahan, ada sesuatu cita-cita yang ingin diwujudkan, meskipun caranya berbeda. Kalau misalnya di organisasi atau NGO atau CSO, Civil Society Organization, ya tujuannya dengan tadi ya, misalnya buat project, buat advokasi. Tapi kalau ASN itu ya dengan bekerja dengan baik, berkontribusi dalam pembuatan kebijakan itu. Dan kalau misalnya masuk ke politik, misalnya bisa ke legislatif atau mungkin eksekutif, itu akses yang dimiliki untuk membuat sebuah perubahan itu akan luar biasa besar sekali sih. Cuman ya tadi, apakah jika misalnya dengan vakum atau tidak terlibat sama sekali di dunia politik sampai waktu pensiun, apakah masih ada waktu untuk misalnya mencari dukungan? Karena kan namanya masuk dunia politik butuh dukungan massa.
ya kan, butuh membangun reputasi ya, meskipun selama bekerja itu juga pasti bisa membangun reputasi, membuat jejaring, ya kan, itu mungkin bisa dikenal juga oleh publik dengan karya-karya atau hasil kebijakan-kebijakan yang bisa dibuat gitu, itu mungkin bisa ya, mungkin sangat bisa sih kalau misalnya seperti itu. Tetapi balik kepada tadi bahwa apakah dengan waktu yang singkat itu cukup untuk bisa mendapatkan modal atau social capital yang dibutuhkan untuk bisa masuk atau berkiprah di dunia politik sih. Itu sebetulnya yang menjadi ini pikiran, dan menurut saya untuk mereka yang memang punya cita-cita ya, bukan politik hanya untuk mencari uang atau mencari popularitas, tetapi memiliki cita-cita, memiliki suatu misi, atau memiliki mimpi untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, ya politik itu sebuah cara sih yang patut dipertimbangkan sebetulnya. Meskipun di luar itu pun juga mungkin masih bisa berkontribusi, seperti misalnya membuat organisasi atau yayasan dan lain-lain, itu juga bisa sebetulnya. Tapi politik itu menarik sih. Ya kayak misalnya saya juga emang suka sih, maksudnya kayak dengerin wawancara, belajar ilmu politik juga, itu hal-hal yang menarik sekali ya. Terus juga bagaimana proses mekanisme membuat sebuah kebijakan, bagaimana lobby-lobbynya, bagaimana apa yang perlu diprioritaskan, apa yang tidak, dan itu sangat menarik sekali sih. Dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya lancar semuanya, bisa berkarir, berikan kesehatan sampai pensiun nanti, atau mungkin nggak tahu bisa pensiun dini atau lihat nanti bagaimana kesempatannya, lalu bisa berkontribusi juga melalui di ranah-ranah yang lebih strategis. Itu sih, dan ini masih jadi tantangan, bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia yang bekerjasama juga dengan Podcaster Network Indonesia. Dan kalau kamu sekarang dengarkan melalui Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau Anchor, jangan lupa untuk klik subscribe atau follow dan aktifkan notifikasinya sehingga kamu akan jadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan ketika ada update konten terbaru dari podcast Perantau Ilmu. Dan kalau kamu mau interaksi dengan saya, bisa di Instagram @dimastereducation atau email me@dimasmuharam.com. Dimas is signing out. Thank you and see ya.